Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 rumah di permukiman padat di Balikpapan terbakar. Pedagang pasar Aji Dilayas Teluk Bayur Berau dilanda kepanikan saat sebuah pohon tiba-tiba tumbang. Jelang malam pergantian tahun, polisi di Balikpapan disibukkan untuk merekayasa arus lalu lintas guna mengurai kemacetan. Berbagai persiapan dilakukan Satlantas Polresta Balikpapan jelang malam pergantian tahun. Ini dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas di daerah rawan seperti tempat wisata, Balikpapan Superblok, dan Lapangan Merdeka. Kasat Lantas Polresta Balikpapan menyatakan, Balikpapan Timur merupakan kawasan paling rawan karena banyak terdapat tempat wisata pantai. Untuk mengurai kemacetan, arus kendaraan akan dialihkan masuk ke jalan tol menuju ke arah pantai. Sedangkan untuk arus balik dari pantai ke kota akan dialihkan ke Jalan Bukit Kebo yang menuju ke kilometer 8. Penutupan jalan sangat mungkin dilakukan, terutama bagi masyarakat yang ingin merayakan malam pergantian tahun di Balikpapan Superblok atau BSB. Penutupannya dimulai dari Jalan M. Jasin Makobrimob dan diarahkan memutar balik ke Taman Makam Pahlawan lalu menuju ke BSB. Sedangkan di Lapangan Merdeka, polisi akan memberlakukan sistem penutupan bertahap. Kalau untuk menjelang nanti tahun baru, kita memang melakukan pengamanan juga di tempat-tempat pantai seperti di Manggar maupun nanti di pantai Lamaru ya, Lamaru sama Watu Beach. Jadi di sana ada 3 tempat wisata yang kita tempatkan personil. Kemudian untuk rekayasa di sana yang jalan dari kota mau menuju ke pantai Lamaru itu apabila padat kita akan alihkan menuju ke jalan tol, mungkin kurang lebih 500 meter, kemudian kita putar balikan untuk mengurai kepadatan di sana, kemudian baru diarahkan ke Pantai Manggar maupun Pantai Lamaru. Penutupan jalan juga diberlakukan di Jalan Minyak. Penutupan tersebut akan mulai dilakukan dari pukul 23 WITA hingga keramaian usai. Kawasan ini ditutup karena merupakan objek vital nasional yakni kilang Pertamina. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Satuan Polisi Pamong Praja dan petugas gabungan dari TNI Polri, dinas terkait hingga DPRD Balikpapan gelar inspeksi mendadak atau sidak di sejumlah tempat hiburan malam termasuk arena biliar di Balikpapan. Sidak tersebut digelar menyusul edaran dari wali kota yang meminta tempat hiburan malam harus ditutup, serta pembatasan jam operasional untuk arena permainan biliar. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Balikpapan menyatakan, dari sidak ini masih ditemukan beberapa arena lokasi biliar yang nekat beroperasi. Untuk arena ini, Satpol PP akan meminta kepada Dispora untuk memberikan teguran tegas kepada pemilik usaha tersebut. Hanya kita monitoring kepatuhan pengusaha THM dan biliar terhadap surat edaran tersebut. Kalau ada ya kita akan tindak seperti kayak gini, nanti kita akan tulis peringatan. Tadi kita jelaskan di yang pertama kita langsung kasih teguran. Nanti jam sekian harus tutup, waktu mas jam 10. Ya kan, di samping ada ya pada kita miras kita tetap temukan, kita proses ya teguran. Rata-rata kan tadi banyak yang tutup, artinya mereka
rata-rata mengindahkan daripada tulis surat edaran wali kota. Selain melakukan teguran, sepanjang sidak tersebut, Satpol PP juga memberikan sanksi kepada pemilik usaha yang tidak mentaati surat edaran wali kota. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Jelang Natal dan Tahun Baru, Balai Besar Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kaltim menggelar sosialisasi terkait bahaya demam virus babi Afrika. Sosialisasi ini disampaikan setelah demam babi Afrika tersebut kini mewabah di Nabire, Papua Tengah. Bahkan ada indikasi jika demam babi Afrika ini sudah masuk di Balikpapan melalui pelabuhan Semayang termasuk dermaga Maridan Penajam Pasir Utara. Ketua Tim Penegakan Hukum Balai Besar Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Provinsi Kaltim menyatakan sosialisasi ini dinilai penting agar masyarakat bisa lebih berhati-hati dan waspada dengan ancaman wabah demam babi Afrika tersebut. Ini kan kegiatan kita sebenarnya menjelang Nataru ya dalam dalam rangka pengawasan lalu lintas media pembawa baik karantina hewan, ikan maupun tumbuhan, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Timur dalam rangka menjelang Nataru, Natal dan Tahun Baru. Nah, di sini kita pengawasannya tidak hanya untuk daging babi, tapi untuk media pembawa semua baik dari media pembawa ikan, hewan maupun tumbuhan. Dan di sini kita tekankan untuk sosialisasi ASF, penyakit ASF yang lagi mewabah di Indonesia. Terutama sekarang lagi mewabah di Papua, khususnya di Nabire. Tidak konsumsi babi ya karena musimnya. Iya. Mungkin makan babi. Mengetahui kabar tersebut, warga desa Maridan Penajam Pasir Utara berjanji akan membantu pemerintah dengan cara menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat di Penajam Pasir Utara. Ini gejalanya itu Bu, ada ruam-ruam merah. Ya baik, bagus banyak di sini orang nado, tator itu kan peternakan banyak di atas itu. Memang di ternak memang sih. Oh memang di ternakan. Ya, Jadi bagus kalau ada begini ya kan, supaya mengetahui bahwa ini penyakit kalau begini ya. Nah bisa disebarkan. kalau di pasar Bu dijual bebas nggak Bu dari peternak babi itu sendiri? Enggak ya. Oke. Ini sosialisasi kayak gini udah pernah Bu atau sebelumnya belum pernah ada? Belum pernah. Ini baru Kali ini pertama kali ya Bu ya. Ini bagus kan kita sebarkan. Demam babi Afrika atau African Swine Fever merupakan penyakit menular dengan tingkat kematian tinggi yang menyerang ternak babi. Kementerian Kesehatan menyebutkan penyakit demam babi Afrika hanya berdampak pada babi dan tidak menular ke manusia. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.